Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Welcome in our social class. To find more, please check this out. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian. Nah, ini terkait dengan peta konsep dari penguatan ekonomi maritim dan agrikultur ya. Nah, kita kemarin udah membahas perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Nah, tujuannya ada tiga sebenarnya: peningkatan pendapatan nasional, retribusi pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat anak-anak Bapak sekalian. Nah, jadi seperti ini alurnya ya, terkait dengan pelaku ekonomi. Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh anak-anak ya. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa. Ya, kalau ekonomi kelautan itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ya untuk menghasilkan barang. Kalau ini ekonomi maritim itu terkait dengan transportasi lautnya, industri ya dan pengoperasian kapal ya. Nah, jadi itu sesuatu yang berbeda. Nah, ini adalah skemanya ya. Meningkatkan pengolahan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Terus ada mengembangkan pengolahan ikan. Terus ada menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Terus perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Nah, jadi skema yang di atas ya itu terkait dengan ekonomi kelautan ya. Kalau skema yang di bawah itu terkait dengan ekonomi maritim. Jadi ini polanya ya, polanya. Itu yang di atas adalah ekonomi kelautan, yang di bawah ada ekonomi maritim. Nah, jadi harus kita bisa membedakan kedua hal tersebut anak-anak sekalian. Nah, ini adalah hal-hal penting dalam pemberdayaan potensi maritim. Inventarisasi dan identifikasi unsur potensi maritim, identifikasi dan inventarisasi industri dan jasa maritim, terus ada inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung, inventaris industri berbasis kelautan antara lain industri perikanan, industri berbasis potensi sumber daya lokal, industri pariwisata bahari, industri jasa transportasi, perdagangan ya. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor keamanan, faktor regulasi itu aturan ya. Terus ada faktor dukungan akademisi ya, bisnismen, investor, government atau pemerintah, dan masyarakat maritim. Nah, jadi ini ya hal-hal yang mendorong ya, mendorong potensi maritim tadi anak-anak ya. Terutama dalam melakukan inventaris dan identifikasi dalam suatu negara apa potensinya, terutama kayak di Indonesia ya kan. Nah, negara kita ini kan kepulauan ya. Tentu potensi maritimnya banyak, perikanan kita ya, sumber daya lokalnya baik itu pariwisata ya, pariwisata bahari maupun pariwisata pantai ya, transportasi. Apakah memang transportasi itu sudah didukung? Ya, makanya hari ini ada program tol laut ya. Terus kita sudah bikin undang-undang yang itu bisa mendatangkan investor ya, menanam saham di dalam negeri kita. Nah, ini terkait unsur-unsur potensi maritim yang dikembangkan ya. Ada sumber daya alam ya, perikanannya ya, jadi tahu kita di mana lokasi ikan ya. Terus ada perdagangan ya, ada transportasi, ada wisata bahari, ada energi. Terus ada sumber daya manusia, ada pelaut, ada nelayan, ada masyarakat Injasmar. Terus ada perangkatnya, itu pelabuhan, cold storage, RO, dan energi listrik. Nah, itu penting ya. Terus dan sarana dan prasarana, ada jalan, alat komunikasi, listrik, pasar, dan lain-lain. Nah, jadi ini semua adalah pendukungnya, komponen pendukungnya. Kalau nggak ada ya, kalau nggak bisa yang perlu dikembangkan, salah satunya aja bisa lumpuh semuanya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Nah, berikut adalah potensi sektor maritim Indonesia. Ada potensi perikanan, tentu ya, laut kita banyak menyimpan perikanan. Ada wisata bahari ya, baik menyelam,
dan pantai, pertambangan dan energi, ya pertambangan lepas pantai, ya lepas laut lepas, minyak, gas dan sebagainya, transportasi laut, ya pelayaran kita, industri maritim kita, ya pengolahan ikan, pengolahan jenis-jenis seafood kita, ya terus ada bangunan kelautan kayak pelabuhan, mercusuar dan lain-lain, terus aja jasa kelautan, ya ini jasa pelayaran lagi, ya kapal-kapal besar tentunya, ya kapal pengangkut barang, jasa, ya yang butuh lalu lintas sibuk, makanya ada digunakan tol laut, program tol laut, ya. Nah, itu menghubungkan satu pulau dengan pulau lain, bukan berarti dibangun jalan tol, ya, tapi ada jalur-jalur khusus kapal, ya. Terus ada potensi sumber daya manusianya. Nah, ini terulang lagi ke manusianya, mau nggak mengembangkan potensi laut yang ada di negaranya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, oke anak-anak, ya, terima kasih, kita sudahi dulu ya, nanti kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa di like kontennya, ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.